Shalom. Saya di sini mau memberi kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2014 saya main ke rumah temen, terus pada saat itu saya lagi banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar gak terlalu lama ya. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang saya mau denger lagi lagunya. Denger lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai. Aku juga nggak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 setelah denger lagu rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera langsung saya gini, aduh mati deh. Aduh, saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa nggak kita duduk paling belakang biar nggak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini. Saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya denger ke gereja, denger firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi, ada kerinduan saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Tapi saya duduknya paling belakang karena saya nggak mau diliatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Udah singkat cerita kemarin corona ya, lagi corona, gereja tutup. Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah. Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari, Pak Michael Gunawan, setiap jam 8 malam. Jadi saya kenal Pak Michael Gunawan dari YouTube sebelum saya kesini, ya. Terus setelah itu saya dengerin banyak ibadah online. Saya ada kerinduan dalam hati saya. Tuhan tuh sangat baik sama saya. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak pernah minta mau ini, mau itu, enggak. Saya hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan di agama Kristen, dia Buddhis. Ya, saya ada kerinduan, saya pengen sekali bisa beribadah bareng-bareng sama dia. Atau kalau saya dengerin ibadah online, kita bisa sama-sama gitu. Saya selalu bawa doa yang saya doa setiap hari. Saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan kesehatan, berkat yang gak ada henti-hentinya sampai sekarang, hanya mengucap syukur. Terus saya tuh hanya berdoa bukan untuk keperluan saya, tapi kepentingan sendiri. Saya berdoa, Tuhan jamah hati Chris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan, saya ada kerinduan, saya pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari Minggu. Sampai suatu hari saya nggak lepas, saya selalu berdoa untuk dia.
kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Tapi suatu hari dia bilang sama saya, "Sayang, saya mau dibaptis." Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi nggak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada teman. Akhirnya singkat cerita, suami saya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus lahir baru. Amin. Ya, terus kita juga diberkati, kita menikah secara Kristen. Oh iya nih, ini waktu saya diberkati itu di rumah karena lagi corona. Jadi ya udah cuma orang dari gereja aja, tidak ada siapa-siapa karena lagi corona. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi ada pendeta Pak Dolfi dengan istrinya dan teman saya yang mengenalkan dengan pendeta Dolfi. Jadi saya di sini hanya menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang saya minta, saya tidak minta untuk kepentingan diri saya tapi saya hanya meminta jamah hati suami saya untuk kita bisa beribadah sama-sama. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Nggak lama, saudara saya kena corona, satu keluarga. Setiap hari saya hanya berdoa untuk kesembuhan keluarga saya, adik saya, suaminya beserta 2 keponakan saya. Itu pun Tuhan jawab. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Udah, saya rasa cukup di situ aja, nanti kelamaan. Makasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, kita sama-sama sudah mendengar kesaksian daripada saudara kita Kiki Fatmala. Beliau adalah artis ternyanyi ternama Indonesia, meninggal dunia pada Jumat tanggal 1 bulan 12 2023 akibat komplikasi kanker. Beliau meninggal pada usia 56 tahun. Kiki Fatmala didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium 4 sejak 19 November 2021. Dulunya beliau seorang muslimah, lahir dari keluarga Islam, dan pada akhirnya Bapak Ibu di pertengahan umurnya, di pertengahan jalan, ya, beliau mendapatkan keselamatan. Beliau percaya kepada Yesus Kristus. Beliau meninggalkan agama yang beliau anut sejak lahir. Bapak Ibu, ketika beliau mendapatkan jaminan kepastian keselamatan dalam pribadi Adonai Yesus Hamasiah, oleh kebanyakan orang dianggap murtad. Tetapi tidak pernah salah, karena Tuhan tidak pernah menganggap kita murtad. Yesus tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Dia hanya membawa keselamatan. Dia menawarkan kepada setiap orang, memberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya jaminan kepastian keselamatan. Orang yang percaya, kita bersyukur orang tersebut mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Dan apabila orang tersebut tidak percaya, maka orang itu berada di bawah hukuman maut. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, begitu tutup mata, buka mata, itu sudah berada di Firdaus bersama dengan Bapak Avraham dan bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Dan itu tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Iman kita itu bukan berdasarkan apa kata dunia, tetapi iman kita itu adalah berdasarkan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas mencatat, menulis, dan begitu jelas kita baca. Seperti di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Hamasiah adalah Elohim, dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Hamasiah
adalah Elohim dan percaya dalam hatimu bahwa Yahweh telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, orang yang matinya di dalam Tuhan itu patut kita syukuri. Ya, kita harus bersyukur sekali. Tidak ada kesedihan bagi kita orang yang ditinggalkan. Karena orang yang mati di dalam Tuhan tempatnya itu di Firdaus bersama dengan para soleh-soleh Tuhan dan bersama dengan Bapak Abraham. Orang Kristen ketika meninggalkan dunia ini, apabila masa hidupnya hidup di dalam Kristus, maka begitu orang tersebut meninggal, itu sudah ada jaminan kepastian keselamatan. Sudah tidak ada lagi kita pikirkan apakah beliau disiksa atau tidak. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan ini terhadap beliau? Apakah beliau bisa menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan nanti di dalam kubur atau tidak? Tidak ada sedikit pun keraguan bagi orang Kristen mengenai hal tersebut. Karena mati kita di dalam Tuhan, mati hari ini, mati besok, kita sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Jadi iman percaya kita itu bukan berdasarkan apa kata dunia, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan bagaimana pandangan agama lain, tetapi berdasarkan apa kata firman Tuhan. Kita percaya kepada Dia, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan bila kita tidak percaya kepada Dia, maka kita berada di bawah hukuman maut. Tempatnya di mana? Tidak ada satu manusia pun yang berdosa bisa masuk surga. Orang yang berdosa itu tidak akan layak masuk surga. Orang yang berdosa itu tidak akan bisa berada di tempat kudusnya Tuhan. Karena hukuman dosa itu adalah maut, tempatnya di mana orang-orang berdosa disiksa. Kalau bahasa kita dunia adalah neraka, Bapak Ibu. Jadi ketika orang Kristen mati dan masa hidup orang Kristen itu ada di dalam firman, ada di dalam Tuhan, matinya itulah mati di dalam Tuhan dan orang tersebut selamat. Tidak ada siksaan dan terhindar dari siksaan. Apalagi ada pertanyaan ini itu di dalam kubur, itu sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Ya. Saudara kita, Ibu Kiki Fatmala, beliau sudah meninggal, tetapi karya beliau, kesaksian beliau itu selalu hidup. Kesaksian beliau itu selalu menguatkan kita, dan kesaksian beliau itu menguatkan banyak orang. Sampai hari ini, detik ini, kesaksian beliau bagaimana mengalami Kristus. Sambil menangis beliau menceritakan kenapa bisa percaya kepada Yesus. Dan kesaksian itu bisa dilihat, didengar oleh jutaan orang. Dan kesaksian beliau itu menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saya selalu berkata kepada teman-teman semuanya, bahwa kita harus bisa memposisikan diri kita berada di atas fondasi iman yang benar. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran rupa-rupa dunia. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran para nabi palsu dan guru palsu yang melenceng daripada firman Tuhan. Apapun yang mereka sampaikan mengenai Injil, bila apa yang mereka sampaikan tidak berdasarkan apa kata firman Tuhan, tetapi berdasarkan kemauan orang tersebut yang mentafsirkan, ingat, itu adalah penyesat. Ya, itu adalah penyesat, itu adalah guru palsu, dan tempat bagi para penyesat dan guru palsu itu berada di keraknya neraka, saudaraku. Berada di tempat yang sangat pedih siksaannya. Orang itu akan mengalami siksaan terus-terusan. Dia tidak hidup, dia tidak mati di dalamnya. Terus-terusan mengalami siksaan. Maka Bapak Ibu bersyukur sudah percaya kita semuanya kepada Yesus Kristus sebagai Elohim, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diolok, dihina, Dia tetap Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin katakan satu hal kepada Bapak Ibu semuanya. Betapa banyak orang di luar sana yang menghina saya. Betapa banyak orang di luar sana yang mencaci maki, mengolok-olok saya. Bahkan sangat banyak di kolom komentar kita, terutama sekali hari-hari ini di TikTok, saudaraku. Mereka mengatakan kalau kamu pulang habis bla 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 bla. Saya ingin katakan satu hal kepada orang yang menghina, mencaci maki, mengancam, bahwa apapun pandangan kalian terhadap Yesus HaMasiah, terhadap Yesus, Dia yang menyelamatkan saya. Itu pertama. Dia yang menyelamatkan saya. Yang kedua, Dia mengubah hidup saya.
Setelah Dia menyelamatkan saya, dan ketika saya berada di dalam firman-Nya, hidup saya itu diubahkan. Apanya yang diubahkan? Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan pikiran saya, ada pembaharuan pola pikir saya, ada pembaharuan tingkah laku saya. Yang dulunya tidak sesuai dengan firman Tuhan, dulu suka mencaci maki, mengolok-olok, dulu suka membenci, dulu suka memusuhi, sekarang dibenci, dimusuhi, saya mengasihi. Karena ini adalah perintah daripada firman Tuhan. Betapa banyak orang-orang hari-hari ini, Bapak Ibu, mereka menghina, mencaci maki, mengolok-olok kita. Dan tugas kita berdiri di depan untuk mengasihi mereka dan menjawab setiap olok-olokan mereka dengan kasih dan lemah lembut, sambil kita mewartakan Injil, beritakan firman Tuhan dengan kasih. Ini adalah tugas kita orang-orang percaya kepada Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, siapa saja yang mati di dalam Tuhan, orang tersebut sudah berada di tempat yang indah, tempat di mana para soleh-soleh Tuhan berkumpul, dan tempat di mana Bapak Abraham berada, yaitu di Firdaus. Kita tidak ragu-ragu lagi, kapanpun kita mati, bila kita di dalam Tuhan, maka sudah pasti Bapak Ibu, kita terhindar dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu bagi kita. Mati, tutup mata, buka mata, sudah berada di pangkuan Bapak Abraham. Maka berbahagialah, jangan sampai saudara menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Apapun pandangan orang terhadap Yesus, bagaimanapun pinter orang, karena ada orang-orang tertentu di dalam TikTok itu, di medsos Bapak Ibu, mereka mentafsirkan Alkitab seolah-olah mereka hebat, seolah-olah mereka pinter. Padahal saudaraku, tidak tahu apa-apa. Biarkan saja, ya, karena tidak ada larangan bagi orang itu untuk mentafsirkan kitab suci kita. Siapapun membaca itu boleh membaca, mau dia tafsirkan bagaimanapun itu silahkan, ya. Tetapi kita melihat setiap tafsiran itu sangat melenceng jauh daripada apa kata firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata bahwa orang tersebut adalah guru palsu. Ajarannya menurut kemauannya, menurut pikirannya. Di mana guru palsu, Bang Bendi? Di mana para penyesat, Bang Bendi? Di neraka, saudaraku. Kata siapa, Bang Bendi? Kata firman Tuhan. Bahkan lebih baik bagi mereka itu, kalau kita mau turun di kata firman Tuhan, ya, tertulis dalam Alkitab, lebih baik bagi mereka itu diikatkan batu di kepalanya lalu dicemplungkan ke sungai, dicemplungkan ke laut. Begitu tidak sukanya Tuhan terhadap penyesat. Maka kita jangan sampai terpengaruh, dan saya sangat percaya tidak ada orang Kristen yang terpengaruh dengan para guru palsu yang hadir di TikTok. Kalaupun ada, itu adalah orang Kristen yang malas membaca firman Tuhan, orang Kristen yang malas ke gereja, orang Kristen yang jauh daripada persekutuan-persekutuan. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan jauhkan dirimu dari ibadah, jangan jauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan, supaya ada yang menguatkan kita, supaya ada yang memberikan pencerahan kepada kita. Ketika kita tidak paham terhadap firman Tuhan, ada hamba Tuhan, pendeta, penginjil yang memberikan pencerahan kepada kita. Di samping itu juga, kalau kita dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan persekutuan-persekutuan, firman Tuhan itu, Roh Kudus itu selalu memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang baru setiap hari, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum saudara kita Ibu Kiki Fatmala, supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesabaran, dan diberikan penghiburan. Dan kepada kita semuanya, saya selalu mengingatkan supaya kita terus berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.